Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, bukan ke masa lalu, melainkan ke masa depan. Kita akan mengintip teknologi revolusioner yang tidak hanya akan mengubah gadget kita, tetapi juga cara kita bekerja, berinteraksi, dan bahkan memandang dunia. Mulai dari kecerdasan buatan yang semakin cerdas hingga material baru yang super kuat, era inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ada di depan mata. Mari kita kupas tuntas bersama. Teknologi terus berkembang dengan kecepatan eksponensial. Apa yang dulu dianggap fiksi ilmiah, kini menjadi kenyataan yang mengubah cara kita hidup. Mari kita telusuri beberapa teknologi yang paling menjanjikan dan berpotensi untuk menjadi game changer di dekade mendatang. Anda mungkin sudah familiar dengan AI melalui asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Namun, perkembangan AI jauh melampaui itu. Saat ini, AI sedang berevolusi dari sekadar alat bantu menjadi entitas yang mampu belajar, berkreasi, dan bahkan bernalar. Generatif AI, seperti yang kita lihat pada model bahasa besar, LLM, seperti GPT-4 dan model gambar seperti Midjourney, mampu menciptakan konten baru dari nol, mulai dari artikel, kode pemrograman, hingga karya seni. Di masa depan, AI akan terintegrasi lebih dalam ke dalam kehidupan kita. Bayangkan asisten AI yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga proaktif dalam membantu Anda. Misalnya, AI yang bisa merencanakan seluruh liburan Anda, termasuk memesan penerbangan dan hotel, berdasarkan preferensi Anda. Atau AI di bidang medis yang mampu menganalisis jutaan data pasien dalam hitungan detik untuk mendiagnosis penyakit langka dengan akurasi yang lebih tinggi daripada dokter manusia. AI juga akan memainkan peran kunci dalam otonomisasi, memungkinkan mobil tanpa pengemudi yang lebih aman dan efisien, serta robot yang dapat melakukan tugas-tugas berbahaya di lingkungan ekstrim. Komputasi yang kita kenal sekarang, yang didasarkan pada bit, 0 atau 1, memiliki batas kecepatan dan kapasitas. Namun, komputasi kuantum menggunakan qubit, yang bisa berada dalam keadaan 0 dan 1 secara bersamaan. Fenomena ini, yang disebut superposisi, memungkinkan komputer kuantum melakukan perhitungan yang mustahil dilakukan oleh komputer klasik. Meskipun masih dalam tahap awal, komputasi kuantum berpotensi merevolusi banyak industri. Di bidang farmasi, ia bisa digunakan untuk mensimulasikan molekul dan menemukan obat baru dengan jauh lebih cepat. Di bidang keuangan, ia bisa menganalisis pasar dan memprediksi tren dengan akurasi yang luar biasa. Komputasi kuantum juga bisa memecahkan enkripsi yang digunakan saat ini, yang berarti kita memerlukan sistem keamanan siber yang sama sekali baru. Tentu, tantangannya besar, seperti menjaga qubit tetap stabil dan dingin, tetapi potensi yang ditawarkannya tak terbatas. Bayangkan sebuah dunia di mana kita bisa mengobati penyakit genetik sebelum mereka muncul. Teknologi pengeditan gen seperti CRISPR-Cas9 telah membuat ini menjadi kemungkinan. CRISPR memungkinkan ilmuwan untuk memotong dan mengganti bagian DNA dengan presisi tinggi, seperti mengedit teks pada komputer. Ini membuka jalan untuk mengobati penyakit seperti cistik fibrosis, anemia sel sabit, dan bahkan beberapa jenis kanker. Selain pengobatan, bioteknologi juga akan memengaruhi pertanian dan lingkungan. Kita bisa merekayasa tanaman yang lebih tahan kekeringan atau hama, atau menciptakan organisme yang dapat membersihkan polusi. Namun, teknologi ini juga menimbulkan dilema etika yang serius. Sejauh mana kita harus mengedit gen manusia? Apakah kita akan menciptakan by designer dengan sifat-sifat yang diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pusat perdebatan di masa depan. Luar biasa, bukan? Rasanya seperti membaca novel fiksi ilmiah. Namun, teknologi-teknologi ini bukan hanya mimpi. Mereka sudah mulai beroperasi dan membentuk masa depan kita. Tapi, perjalanan kita belum berakhir. Masih ada beberapa teknologi lagi yang tak kalah menarik. Para ilmuwan sedang menciptakan material baru dengan properti yang menakjubkan. Graphene, misalnya, adalah bahan super tipis dan super kuat yang terbuat dari satu lapisan atom karbon. Graphene 200 kali lebih kuat dari baja, tetapi juga sangat fleksibel. Potensinya sangat luas, dari baterai yang lebih efisien dan cepat mengisi daya, layar sentuh yang fleksibel, hingga filter air yang sangat efektif. Selain graphene, kita juga akan melihat material cerdas yang dapat berubah bentuk, warna, atau properti lainnya sebagai respons terhadap lingkungan. Misalnya, beton yang bisa memperbaiki dirinya sendiri setelah retak, atau kain yang bisa menyesuaikan diri dengan suhu tubuh untuk menjaga kenyamanan pemakainya. Kita sudah memiliki smartphone dan smart speaker, tetapi di masa depan, hampir semua objek di sekitar kita akan terhubung ke internet. Internet of Things, IoT, adalah jaringan perangkat yang saling berkomunikasi dan berbagi data.
Kulkas Anda bisa memesan susu saat persediaan habis, lampu Anda bisa menyala otomatis saat Anda mendekati pintu, dan jam tangan Anda bisa memantau kesehatan Anda secara real-time. Integrasi IoT ini akan menciptakan kota cerdas atau Smart CTS. Lampu jalan akan menyala hanya saat ada pejalan kaki, lalu lintas akan diatur secara real-time untuk mengurangi kemacetan, dan pengelolaan sampah akan lebih efisien. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan hidup yang lebih efisien, berkelanjutan, dan nyaman bagi semua orang. VR, AR, dan Mister akan melampaui gaming dan hiburan. Virtual reality, VR, akan digunakan untuk pelatihan, misalnya untuk pilot atau dokter bedah, dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Augmented reality, AR, akan melapisi informasi digital di atas dunia nyata. Bayangkan Anda berjalan di jalanan dan melihat informasi tentang sebuah bangunan atau restoran yang muncul di kacamata AR Anda. Mixed reality, Mister, menggabungkan keduanya, memungkinkan objek digital berinteraksi dengan dunia nyata secara meyakinkan. Ini berpotensi mengubah cara kita bekerja, berkolaborasi, dan bahkan bersosialisasi. Rapat kerja bisa dilakukan dengan hologram kolega yang berada di belahan dunia lain, dan kita bisa belajar tentang sejarah dengan berjalan-jalan di reruntuhan kuno yang direkonstruksi secara digital. Masalah perubahan iklim mendorong inovasi dalam energi bersih. Kita tidak hanya akan melihat panel surya dan turbin angin yang lebih efisien, tetapi juga terobosan dalam fusi nuklir, yang menjanjikan sumber energi yang tak terbatas dan bersih. Selain itu, penyimpanan energi juga akan menjadi lebih baik, memungkinkan kita menyimpan energi surya atau angin untuk digunakan saat tidak ada matahari atau angin. Jadi, kita telah melihat 7 teknologi revolusioner yang akan membentuk masa depan. Dari kecerdasan buatan yang cerdas hingga komputasi kuantum yang super cepat, dari material super hingga kota yang terhubung, dari pengeditan gen hingga energi bersih, kita berada di ambang era yang benar-benar baru. Namun, dengan setiap kemajuan teknologi, datang juga tanggung jawab besar untuk menggunakannya dengan bijak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya ingin tahu, dari semua teknologi yang kita bahas, mana yang paling membuat Anda bersemangat? Dan mana yang paling membuat Anda khawatir? Tuliskan komentar Anda di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.